Dan untuk mengetahui informasi terkini dari sidang pledoi Mario Dandi, kita langsung tergabung bersama rekan kami, ada koresponden CNN Indonesia, Iwan Hermawan di PN Jaksel. Selamat siang, Iwan. Bisa Anda gambarkan secara lengkap isi pledoi dari Mario Dandi yang diwarnai tangisan pada hari ini? Ya, baik, terima kasih Heranov, dan betul sekali hari ini memang sidang nota pembelaan atau pledoi dari pihak terdakwa itu Mario Dandi memang dibacakan, dan sidang agenda pledoi ini baru saja selesai dan nantinya akan dilanjutkan pada sekitar pukul 2 untuk pledoi dari terdakwa Shane Lucas. Dan betul seperti yang tadi Anda sebutkan bahwa pada pembacaan pledoinya secara pribadi yang ditulisnya, menurut Mario Dandi ditulisnya di dalam penjara, itu memang diwarnai isak tangis ataupun emosi yang mendalam dari pihak Mario Dandi. Dan di situ ia menyebutkan bahwa ia menyesali dan kemudian juga ia merasa prihatin terhadap kasus yang menimpa dirinya dan juga akibat yang ditimbulkan dari penganiayaannya terhadap David Ozora dan keluarganya. Ia juga meminta maaf kepada pihak keluarganya dan juga meminta maaf kepada Shane Lucas, rekannya, dan juga kepada kekasihnya anak AG. Ia meminta maaf karena menyeret kedua orang tersebut dan juga orang tuanya ke dalam masalah hukum. Dan kemudian juga ia menyinggung soal pelecehan seksual yang dilakukan yang dituduhkan ke David Ozora yang kemudian dialami oleh anak AG, dan itu yang menyebabkan ia emosi dan kemudian secara spontan melakukan penganiayaan. Jadi memang dari situ kita bisa melihat bahwa maksud kami Mario Dandi menyatakan bahwa dirinya itu melakukan perbuatannya itu secara spontan alias tidak terencana. Dan selain itu ia juga menyebutkan bahwa ia kecewa terhadap jaksa penuntut umum yang menuntutnya dengan hukuman maksimum yaitu 12 tahun penjara sebagaimana dalam pasal 355 KUHP, yaitu tentang penganiayaan berat yang terencana. Menurutnya yang dilakukan adalah hal yang spontan. Selain itu ia juga menyesali bahwa jaksa penuntut umum sama sekali tidak menyebutkan hal-hal yang meringankan dari dirinya, yaitu misalnya ia usianya masih muda, belum pernah berurusan dengan hukum sebelumnya. Namun tentu jaksa penuntut umum ketika dalam tuntutannya minggu lalu tentu mempunyai pertimbangan sendiri, seperti misalnya jaksa penuntut umum menyebutkan bahwa ketika dalam kasus ini, ketika waktu di BAP di kepolisian, Mario Dandi sempat merangkai cerita yang lain seperti itu ya, untuk mengelak dari tuduhan-tuduhan. Karena itu kemudian jaksa penuntut umum ketika dalam tuntutannya yaitu menuntut 12 tahun penjara itu tidak memasukkan adanya unsur-unsur yang meringankan. Dan tadi setelah Mario Dandi membacakan pledoi pribadinya, kemudian giliran dari kuasa hukum atau pengacara dari Mario Dandi yang membacakan nota pembelaan. Dan inti utama dari nota pembelaan dari kuasa hukumnya adalah mengenai dakwaan primer yang tidak terbukti, yaitu pasal 355 KUHP mengenai penganiayaan berat yang terencana seperti itu. Karena memang menurut kuasa hukumnya ketika dalam pemeriksaan saksi ahli maupun saksi-saksi lainnya dalam persidangan, di persidangan ini sebelumnya, itu memang untuk dikategorikan sebagai penganiayaan terencana tentu ada beberapa faktor. Beberapa faktor itu yang kemudian diinterpretasikan oleh kuasa hukum bahwa kemudian Mario Dandi ini tidak melakukan penganiayaan secara terencana. Tapi tentu itu interpretasi dari kuasa hukum. Sementara interpretasi dari jaksa penuntut umum tentu sebaliknya, bahwa faktor-faktor yang disebutkan oleh saksi ahli dan saksi-saksi lainnya itu justru menyebutkan bahwa Mario Dandi telah melakukan penganiayaan secara terencana. Oleh karena itu kemudian ia dituntut dengan 12 tahun penjara. Jadi kesimpulannya kemudian dari pledoi dari pihak kuasa hukum adalah mereka meminta agar hakim untuk menolak ataupun tidak mengabulkan dakwaan primer, yaitu pasal 355 KUHP maupun sampai dengan pasal 354 dan 353, di mana isinya adalah penganiayaan berat. Tapi pihak kuasa hukum memang mengakui bahwa Mario Dandi melanggar pasal 76 Undang-Undang Perlindungan Anak, yaitu tentang penganiayaan. Namun untuk pasal 76 ini vonis hukumnya ataupun hukuman penjaranya yaitu hanya sekitar 3 tahun penjara saja. Selain itu dari pihak kuasa hukum juga menyebutkan bahwa mereka menolak restitusi atau yang telah diperhitungkan oleh LPSK karena memang tidak jelas asal dasarnya bagaimana kemudian bisa muncul uang senilai 120 miliar itu. Dan selain itu dari pihak Mario Dandi juga menyebutkan bahwa Mario Dandi saat ini memang tidak memiliki penghasilan tetap, oleh karena itu tidak mungkin untuk melakukan pembayaran ataupun restitusi sebesar 120 miliar. Dan selain itu juga
dari 120 miliar itu yang diganti dengan hukuman penjara itu ditolak oleh pihak kuasa hukum karena biasanya untuk penggantian ganti rugi yang kemudian diganti dengan hukuman badan itu hanya terjadi pada kasus korupsi ataupun tindak pidana pencucian uang seperti itu, bukan kasus pidana seperti yang dialami oleh Mario Dandi. Heranov. Baik, kita tunggu bagaimana perkembangan terbaru dari sidang pledoi untuk Mario atau selanjutnya adalah Shane Lucas. Terima kasih untuk update Anda bersama kami di Happening Now. Ada Iwan Hermawan langsung dari Jakarta.